warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMP Nasrullah kelas 7A1 yang terdiri dari Abu Wahid, Irfan Zaki, Mubaki, Rizky Saputra akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan tema mengenai zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, petani, garam, masyarakat Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Sampang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kata Samudra. Pengertian iklim yang pertama menurut kata Samudra. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. Iklim merupakan peluang statik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin, dan kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah tersebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di antara 18 derajat Celcius 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala, tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk berikut tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 0 derajat sampai dengan 23,5. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan maupun kondisi makhluk yang berbeda. Tapi secara garis besar, wilayah beriklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat terdiri berada di wilayah dengan garis lintang 40 derajat sampai dengan 60 derajat,
yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu. Di wilayah beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi dua, diantaranya iklim maritim dan iklim kontinental. 4. Iklim dingin. Iklim dingin di bumi terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa dan kiri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 derajat Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari dibagi menjadi 4. Tropis 0 derajat sampai 23,5 derajat. Subtropis 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat. Sedang 40 derajat sampai dengan 60,5 derajat. Dingin 60,5 derajat sampai dengan 90 derajat. Data Indonesia. Data astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466. Luas daratan 1.922.570 km derajat. Luas perairan 3.027.483 km persegi dan terletak di antara 95 derajat ujung timur dan 141 derajat ujung timur dan antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Data Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan musim kemarau. Kabupaten Sampang adalah satu daerah yang berada di Pulau Madura dan menjadi salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur serta menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Sampang tentu memiliki iklim tropis sama halnya dengan wilayah Indonesia, sehingga musim yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang yaitu musim kemarau dan musim dingin, musim hujan. Kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang beraneka ragam, dari kegiatan perdagangan, pertanian, industri, nelayan, peternakan. Dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sampang, ada kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh musim hujan maupun musim kemarau. Hal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan penghasilan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat Sampang yang terpengaruhi oleh musim yaitu kegiatan produksi garam yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Pengalengan Sampang. Produksi garam yang membutuhkan panas matahari di musim kemarau akan meningkatkan hasil produksi masyarakat dan
kerugian bagi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak mengalami kerugian saat musim hujan, yaitu masyarakat harus mencari penghasilan lain selain memproduksi garam. Masyarakat bisa melakukan kegiatan produksi lain atau meningkatkan produksi garam saat musim kemarau, sehingga memiliki persediaan garam saat musim hujan, atau saat musim hujan memelihara ikan seperti bandeng, nila, atau bahkan udang, sehingga saat masyarakat tidak memproduksi garam tetap memiliki penghasilan dari hasil ikan atau udang, sehingga dari hasil analisis pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan letak astronomis Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis, kegiatan ekonomi masyarakat, pengalengan saat musim kemarau, produksi garam bisa meningkat, dan saat musim hujan produksi garam terhenti total. 4. Untuk saat musim hujan